warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Aulia Reski, NPM 10060116049, Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Diagram Kendali Tekuda Totali Sintetik dengan Parameter In Control dalam Interval Kecil. Yang pertama ada latar belakang saya melakukan penelitian itu yaitu pengendalian kualitas, diagram kendali Suhas, diagram kendali Tekuda Totaling, sintetik, dan optimasi multi-objek. Selanjutnya masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana mendapatkan solusi Pareto optimal dan masalah optimasi. Yang kedua, bagaimana membangun diagram kendali Tekuda Totaling sintetik untuk implementasi pada data real dengan parameter in control dalam interval kecil. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mendapatkan solusi Pareto optimal dan masalah optimasi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana membangun diagram kendali Tekuda Totaling sintetik. Selanjutnya masuk kepada tinjauan pustaka. Di sini ada pengendalian kualitas yang menurut Montgomery adalah aktivitas keteknikan dan manajemen yang dengan aktivitas itu diukur ciri-ciri kualitas produk dan mengambil tindakan penyihatan yang sesuai apabila terjadi perbedaan. Selanjutnya masuk kepada diagram kendali Tekuda Totaling yang mana untuk menghitung nilai T kuadratnya menggunakan persamaan 2.1 dan untuk menghitung nilai BK-nya menggunakan persamaan 2.2. Selanjutnya ada diagram kendali CRL. Diagram kendali ini bertujuan untuk mendeteksi pergeseran dalam fraksi yang non-conforming ketika pemeriksaan 100% sedang digunakan dan untuk menghitung batas bawahnya atau nilai L-sin menggunakan persamaan 2.3. Selanjutnya diagram kendali T kuadrat totaling sintetik yang merupakan gabungan dari diagram kendali T kuadrat dan diagram kendali CRL yang memiliki batas atas BK-sin dan batas bawah nilai L-sin. Dua nilai ARL yang sangat penting untuk membangun diagram ini yaitu ARL in control dan ARL out of control. Selanjutnya itu pengujian distribusi normal multivariat. Ini sangat penting. Data harus dapat distribusi normal multivariat untuk menggunakan diagram kendali multivariat. Di sini ada 7 langkah-langkahnya. Data dapat dikatakan berdistribusi normal multivariat apabila terdapat 50% nilai DI kuadrat kurang dari nilai C kuadrat atau hasil scatter plotnya berupa garis lurus. Selanjutnya ada optimasi multi-objek yang merupakan permasalahan optimasi yang berisi lebih dari satu fungsi tujuan. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini adalah pengambilan keputusan himpunan, di mana himpunan ini biasanya terkait dengan himpunan Pareto optimal. Selanjutnya itu Pareto optimal prone yang menurut Deb merupakan kumpulan dari non-dominated solution. Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu meminimalkan ARL out of control dan memaksimalkan ARL in control. Untuk fungsi objektifnya dapat dilihat pada nilai Z1 dan Z2. Untuk mendapatkan Pareto optimal menggunakan metode NSGA2, di mana NSGA2 ini merupakan versi yang dimodifikasi dan dikembangkan dan lebih baik dalam sorting algorithm. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu inisialisasi populasi dan yang terakhir itu mutasi. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai hasil scatter plot antara nilai DI dengan nilai C kuadrat itu membentuk garis lurus, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya itu nilai T kuadrat totaling dihitung, dan di sini terdapat 20 nilai ini T kuadrat totaling, yang mana nilai ini dibutuhkan untuk menggambarkan diagram kendali. Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa diagram kendali T kuadrat totaling ini memiliki nilai batas atas 12,33579 dan nilai batas bawahnya 0, maka dapat disimpulkan bahwa proses produksi benang ini dalam keadaan terkendali. Selanjutnya itu masuk ke optimasi multi-objek, di mana di sini dicobakan dua nilai DB yaitu DB sama dengan 1 dan DB sama dengan 1,5 dengan pergeseran in controlnya 0 sampai 0,1 dan penulis memilih DB sama dengan 1,5 karena nilai ARL in controlnya lebih besar dan ARL out of controlnya lebih kecil, yaitu nilai L-sin-nya 2 dan nilai BK-sin-nya 6,98528. Selanjutnya diagram kendali T kuadrat totaling sintetik, yang mana dapat dilihat bahwa pengamatan keempat merupakan sampel yang non-conforming, tapi pengamatan ini kontrol karena nilai CRL-nya lebih besar dari nilai L-sin, sedangkan untuk pengamatan keenam merupakan sampel yang out of control karena nilai CRL-nya kurang dari nilai L-sin. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu dari hasil optimasi multi-objek dengan pendekatan optimal Pareto didapatkan solusi
yaitu nilai beta-asin sebesar 6,98528 dan nilai asin sebesar 2. Yang selanjutnya yaitu hasil implementasi tekuada total yang sintetik ini, bahwa pengamatan ke-6 merupakan pengamatan autokontrol. Masuk kepada saran. Yang pertama, peneliti menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya lebih memperhatikan satuan dari setiap variabel. Yang kedua, untuk PT Wardnya Matex Spinning Wheels diharapkan lebih memperhatikan kembali kualitasnya. Dan yang ketiga, diagram kendali tekuada total yang sintetik ini lebih cepat dalam mendeteksi pergeseran, sehingga dapat menghasilkan kualitas produk yang baik dan dapat direkomendasikan untuk perusahaan obat-obatan, makanan, atau juga minuman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.